wali itu adalah mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pakaiannya, bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, tapi orang yang dekat dengan Allah karena ketakwaan dan amal salehnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah menegaskan, innallaha la yanzuru ila suwarikum, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum. Allah itu tidak melihat bagaimana pakaian kamu, lusuhkah engkau, atau pakaianmu ini baguskah, atau putihkah, sebagai, atau pakai jubah ke, atau pakai sorban ke, atau pakai kopiah ke, atau pakai sarung ke. Allah tak melihat itu. Namun Allah melihat yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat ke dalam hati-hati kita semua dan amal-amal soleh kita. Maka kita lihat banyak sekali contoh di zaman sahabat Rasulullah, di zamannya tabi'in. Ada salah seorang, ya, kalau dibilang dia hampir menjadi sahabat, ya ada orang tersebut bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni ini memiliki cita-cita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi jarak ini antara Yaman dengan Madinah itu ya bukan jarak yang dekat, jauh sekali. Di situ pada saat Uwais Al-Qarni memiliki cita itu, Rasulullah masih hidup yang ada di Madinah. Namun karena dia memiliki ibu yang harus dia rawat, ibunya itu ibu yang sudah tua, dirawatnya betul-betul. Maka diurungkanlah niatnya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika pernah dia datanglah ke Madinah, tapi tidak bertemu dengan Nabi, karena Nabi dalam keadaan perang. Kemudian Uwais kembali ke Yaman. Nah, di situ dia kembali merawat orang tuanya. Terdengarlah berita kalau Nabi SAW sudah wafat. Tapi Nabi sebelum wafat itu sudah berkata kepada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dia mewasiatkan, dia berkata kepada dua sahabat ini, kalau engkau bertemu dengan orang bernama Uwais Al-Qarni minal Yaman, dari Yaman. Dari mana Rasulullah tahu itu? Rasulullah tidak kenal, tapi yang mengenalinya, yang memberitahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dekatnya hamba ini kepada Allah. Yaman tidak pernah bertemu Rasulullah dengan orang itu. Tapi Rasulullah tahu, Allah memberikan informasi ini kepada nabinya, kalau ada hambaku yang jauh di sana ini, jauh tak dikenalnya ini, bukan sahabat. Artinya orang ini dekat sekali dengan Nabi SAW. Maka Nabi berpesan kepada dua sahabat ini, kalau kau bertemu dengan orang ini, maka minta doa. Luar biasa sekali. Sahabat yang posisinya tinggi sekali, Abu Bakar dan Umar. Dua orang ini sudah dijamin oleh Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga. 10 sahabat yang sudah dijamin oleh Nabi masuk surga. Di antara yang di atasnya itu adalah Abu Bakar dan Umar. Nah, Abu Bakar, Umar, Rasulullah bilang, kalau kau ketemu dengan orang ini, maka minta doa. Luar biasa tidak orang ini? Apa rahasianya orang tersebut sehingga orang yang lebih mulia dari dia harus minta doa kepada orang tersebut? Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar menanti kedatangan orang ini, tapi Abu Bakar tak bertemu. Kemudian Umar pun mencari nama-nama orang tersebut. Setiap kafilah yang datang dari Yaman kan ditanya. Nah, dia bertanya, setiap kafilah yang datang dia tanya, adakah di antara kalian bernama Uwais Al-Qarni minal Yaman? Apakah kalian dari Yaman? Hal fikum Uwais? Kata Umar, apakah di antara kalian ada dari Uwais? Dari apa namanya yang bernama Uwais? Yang itu tandanya itu ada baros, ada putih di tubuhnya. Nah, kemudian yang belum sembuh itu sisa kira 1 dirham.
bulatan dirham itu di punggungnya itu tandanya. Kemudian ternyata ketemulah Umar bin Khattab dengan Uwais. Kemudian Umar minta doanya, doakan saja, kata Umar. Umar, siapa yang tak kenal dengan Umar? Udah dijamin masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan orang yang paling dekat dengan Rasulullah yaitu Umar. Kemudian hantu saja takut dengan Umar, tapi dia minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Setelah itu Uwais Al-Qarni pun kabur, tak mau dikenal oleh orang banyak, tak mau karena viralnya. Orang-orang seperti ini adalah yang saya katakan tadi, wali Allah itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dekat dengan pemerintah, bukan dekat dengan presiden, tapi yang dia dekati adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, kalau engkau bermusuhan dengan waliku, maka kata Nabi, qad adzantuhu bil harbi, berarti dia telah berperang dengan diriku. Mau berperang sama Allah? Makanya jangan sampai kita ini berbuat jahat kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tegaskan bahwa seorang itu bukan dilihat dari fisiknya. Nah, itu santri-santri yang dirahmati Allah, jangan menilai orang dari fisiknya. Jangan melihat dari pakaian orang ini, muka macam ini, pakaian macam ini. Jangan sekali. Karena kita tidak tahu apakah dia malam hari itu sholat tahajud. Mungkin di malam hari dia itu bangun. Kemudian mungkin dia ada amalan-amalan yang amalan tersebut tersembunyi yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ciri-ciri wali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Cirinya pertama, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku ini melalui yang wajib-wajib. Jadi intinya pertama, kalau mau jadi wali Allah itu bukan kita harus bertapa di goa, bukan, atau belajar ilmu kebal, bukan itu, atau puasa terus menerus, cuma makan nasi putih ya, bukan. Tapi syaratnya menjadi wali Allah itu adalah laksanakan yang wajib. Apa yang wajib? Ustaz sebutkan. Salat 5 waktu wajib. Salatnya di masjid karena Nabi salat di masjid. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Ketiga, zakat. Kemudian haji. Nah, ini yang wajib, laksanakan yang wajib. Kemudian kata Rasulullah SAW, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Kemudian yang kedua ini, tidaklah hambaku ini mendekatkan diriku ini dengan yang sunnah-sunnah hingga aku mencintainya. Kalau orang sudah cinta kepada seseorang, apapun dia akan lakukan, perintah akan dilakukan. Tapi kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cuman ada perintah-perintah dari Nabi tak dilaksanakan, berarti dia tidak cinta kepada Nabi SAW. Masalahnya bukan orang hanya sekedar mengaku cinta kepada seseorang atau cinta kepada nabinya, cinta kepada Allah. Yang perlu diketahui, apakah Allah cinta sama kita atau tidak. Setiap orang kullu yadda'i annahu habibu Laila, dalam sebuah syair itu tentang Majnun Laila, dalam Majnun ceritanya, setiap orang boleh mengatakan dirinya cinta kepada Laila. Tapi Laila belum tentu mengatakan dia cinta kepada orang itu. Begitu juga setiap orang boleh mengakui dirinya cinta kepada Allah. Tapi apakah Allah cinta kepada dirinya? Maka dibuktikan. Buktinya apa? Yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Yang wajib lakukan semua. Jangan ditinggalkan sholat. Ada orang cinta kepada Allah tapi dia tak ada sholat. Sholat subuh jam 6 misalnya. Apa cinta sama Allah seperti itu? Sholat subuh jam 7, sholat subuhnya di rumah.
Sholat 5 waktunya di rumah, cinta kepada Nabi apa bukan? Bukan. Maka orang boleh saja dia mengatakan dia cinta kepada Nabinya, boleh silahkan. Tapi apakah Nabi ini mencintai orang tersebut? Maka buktinya adalah melakukan bin nawafil. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya dengan nawafil, sunnah-sunnah, kecuali Allah mencintainya. Nah, hasilnya apa ini yang terakhir ini? Wala in sa'alani, kalau hamba mencintai melaksanakan perintah Allah, kemudian Allah pun mencintai hamba ini, maka dalam sebuah riwayat yang lain ini dahsyat sekali. Rasulullah mengatakan kalau Allah itu sudah mencintai hambanya, nada Jibril, maka Allah akan memanggil malaikat yang paling dekat dengannya. Siapakah malaikat yang paling dekat dengan Allah itu? Itu Jibril. Wahai Jibril, sesungguhnya saya mencintai hambaku yang bernama Fulan. Wahai Jibril, cintailah dia. Ya kan? Jibril mencintai orang tersebut. Kemudian setelah itu Jibril pun berseru memanggil penduduk langit, mengatakan kepada penduduk langit, malaikat-malaikat yang lain, wahai malaikat-malaikat, sesungguhnya Allah mencintai Fulan, maka cintailah dia. Dahsyat. Maka pantaslah setiap doa-doanya ini makbul. Doanya ini mustajab. Sebab apa kata Nabi? Wala in sa'alani la'ataituhu. Kalau dia memohon kepadaku, langsung aku kabulkan. Nah, maka kalau doa kita ini sulit dikabulkan, doa apa mungkin kita ini kurang di dalam melaksanakan perintah Allah. Wajib mungkin kurang, dan sunnahnya kurang. Jadi dalam ayat yang lain, dalam Al-Quran itu mengatakan ciri orang yang bertakwa ini, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah mereka yang tidak takut kepada siapapun, dan mereka tidak khawatir, tidak punya rasa khawatir. Rezekinya tak khawatir, dia rasa takut. Manusia sekarang kan yang dia khawatirkan adalah masalah rezekinya. Padahal rezeki ini sudah dijamin. Apa yang sudah dijamin oleh Allah? Sudah dipastikan. Apa yang pasti? Nah, ketika manusia di umur 120 hari itu, Allah merintahkan kepada malaikat bikatbi rizqihi wa ajalihi, untuk menulis ketetapan rezekinya berapa, kemudian bila dia mati, itu sudah pasti. Mati itu sudah pasti, rezeki pun gitu, sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir. Yang kita khawatirkan tempat kita ini di mana? Surga kah atau neraka? Itu yang kita perlu khawatirkan. Itu yang perlu menjadi kerisauan kita. Yang kita khawatirkan kita ini nanti dikubur itu kira-kira senang apa enggak. Nah, tapi kalau masalah rezeki, tinggal kita usaha. Usahanya pun tak usah mulu-mulu benar usahanya. Sampai sholat 5 waktu ditinggalkan. Azan tak dihiraukan. Sudah waktunya azan, waktunya sholat, tetap dia masih gitu. Nah, maka perlu kita tanamkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka ini wali-wali Allah. Ciri tadi itu ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu. Cirinya mereka ini beriman wa kanu yattaqun, dan mereka ini adalah orang yang bertakwa.